Halo everybody, balik lagi di channel gue, Ule Channel. Jadi konten gue kali ini, gue belum bisa motoran dulu karena project 2 minggu ini gue lagi garap PC gue di full karbon. Rencananya full karbon. Gak tahu ini keburu waktunya apa enggak. Coba lihat, motor gue udah gue trondolin semua. Dan yang masih gue ragu adalah, nih spakbor kira-kira cocok gak kalau gue karbon ya? Oh ya, ini gue pakai karbon forget. Jadi yang ada efeknya tuh kayak abstrak gitu, gue lebih demen kayak gitu. Cuman gue nggak pakai efek warna-warna pernak-pernik kayak merah, biru, gue nggak pakai pure hitam. Nah ini spakbor gue kira-kira cocok gak mau gue karbon, cuman gue ragu karena bentuknya kan begini ya. Pertama pengerjaannya susah, kedua kayak gimana gitu kalau di karbon. Nah jadi apa aja yang gue karbon nih? Cover knalpot gue karbon. Terus ini nih list push tab, ini gue karbon. Terus spakbor kolong gue karbon. Box filter sama cover filternya gue karbon. Terus tameng depan bawah windshield itu gua karbon sampai ke area speedo itu gua karbon. Terus kolong ini juga nih, kolong spakbor belakang nih gua karbon, kelihatan nggak? Nah, jadi itu bareng-bareng gua karbon dan ini udah masuki hari ke-4 dan memang proses karbon itu gila, nggak gampang. Jadi kalian kalau karbon jangan pernah nawar-nawar di tempat orang. Kemarin juga gue gara-gara kena karbon, gue nggak tahu, gue nggak pakai sarung tangan, pada gatel, terus keresin juga, aroma di hidung gak enak banget. Dan ini proses, ini baru penempelan karbon setelah di epoxy plus hardener. Ini penempelan karbon forgetnya. Setelah ini akan dilapisi pakai resin. Ini barang-barang yang belum sempet dia papain nih. Tuh, masih ada filter, box. Ini ada punya NMAX, teman gue ngikut juga. Gak apa-apa lah, namanya buat belajar kan. Oh ya, di sini gue ngalamin 2 kali gagal. Pertama ini gagal nih, mana ya? Oh ini nih, coba lihat sini. Nih, pertama uji coba gue dari yang kecil ini dulu dan gagal. Akhirnya gue bikin ulang. Jadi nama juga eksperimen, gue baru pertama kali bikin kayak gini. Gue butuh trial error minimal 3 kali aja. Tapi alhamdulillah ini cukup sekali. Udah langsung paham gitu kesalahannya di mana, terus step by stepnya apa gitu. Dan ini hasil yang udah mendingan sebenarnya, kemarin udah halus. Cuman nah balik lagi nih karena kegagalan gue kemarin nih, terjadilah gelembung di campuran adukan resin. Jadi mengakibatkan pas diamplas tuh ada kayak gompal-gompalan gitu. Dan ini gue tampil-tampilin. Dan sekarang gue udah tahu cara nanganinnya supaya nggak gelembung gitu. Alat-alat yang gue pakai ini alat poles. Ini kalau nggak ada ini gila repot banget ngamplas pakai tangan. Ini gue ngamplas itu aja tadi tuh, mana ya? Oh ini nih. Ini seharian nih. Ngamplas ini seharian, padahal udah pakai alat gue dari siang tadi. Memang proses amplasnya paling repot lah. Ini baru tahap pertama amplas. Setelah ini kita lapisin resin lagi, amplas lagi. Yang terakhir lapis resin lagi, amplas lagi. Baru kita pernis pakai aerosol. Aerosol aja lah, nggak usah pakai kompresor. Karena gue nggak ada kan. Apa lagi ya? Oke, bahan-bahannya yang gue pakai ini. Ini resin. Kemarin sih sebenarnya yang pertama kali gue uji coba tuh gue pakai resin bening. Cuman karena gue habis dan gue cari di toko kimia ada resin merah. Dan gue udah wanti-wanti juga, ternyata efeknya tuh nggak terlalu jauh lah. Perbedaannya tuh nggak terlalu jauh pakai resin bening maupun yang merah ini. Tuh. Terus gue pakai epoxy resin ini untuk lemnya, untuk lempelin karbonnya. Epoxy resin plus hardener ini dicampur 2:1 sama pigmen warna. Jadi lem ini warna hitam, jadi tanpa kita cat harus cat lagi, dia udah hitam. Dan ini katalis perbandingan itu gue pakai 2%, 2% setiap campuran pakai resin. Dan jangan lupa juga teman-teman pakai timbangan digital supaya akurat lah. Dan gue pakai bor ini buat ngaduk nih. Sebelumnya gue pakai yang kocokan tangan tuh manual dan hasilnya gelembungnya banyak. Setelah pakai ini enggak ternyata. Dan pencampuran katalis dengan resin tuh jadi lebih sempurna. Tuh. Kemarin juga gue pada bentol-bentol tuh gatel gara-gara kena karbon. Jadi karbon itu halus banget. Kalau kita nancep ke pori-pori itu karbon, rasanya tuh gatel dan itu nggak kelihatan sama mata. Tiba-tiba rasanya gatel aja. Makanya baru hari ini gue beli sarung tangan ini nih. Tuh, safety-nya baru sekarang karena setelah gue rasain apa namanya ya, keluhannya tuh setelah karbon banyak banget. Mungkin konten sekarang tuh gue mau ngasih tahu itu aja kan ya.
nanti konten selanjutnya mungkin gue bikinin tutorial ya. Kenapa gue belum berani bikin tutorial? Karena balik lagi, ini gue masih trial, masih uji coba nih. Kalau nanti berhasil, hasilnya bagus, mungkin gue bikinin tutorialnya buat teman-teman semua. Dan ini mangkas biaya tuh emang jauh banget kita bikin sama beli jadi ya. Cuman resikonya itu tadi, kita kalau bikin sendiri, pertama waktu, kedua resiko-resiko gatel, terus bau resin, nggak enak di paru-paru, itu semua harus kita rasain. Terus sekarang mau apa lagi nih gua? Ini doang sih yang gua bingung nih, antara spakbor belakang ini mau gua apa namanya, mau gua karbon apa enggak nih. Tuh, karena bagian semua udah full sama ini sih nanti. Deck ini sama ini, cuman karena ini aja belum kelar-kelar, gimana mau semuanya ini kan. Jadi kita kerjaan pelan-pelan lah, santai. Makanya target gue 2 minggu lah, 2 minggu sampai 3 minggu nih motor gue baru bisa rapi lagi semua, baru kita reading kemana. Oke, bukain. Jok mau di karbon nggak kelihatan, set head on banget. Kalau dia kan trondol, kalau gue masih standar. Sebenarnya mau karena bahan gue masih banyak tuh, bahan karbonnya, cuman pengerjaannya asli capek banget. Ini gue hari keempat aja belum ada yang jadi satu pun. Dan bahkan ini aja belum kesentuh nih. Nih barang-barang kayak box filter tuh, ini udah gue amplas sih, udah gue lem juga mal-malan, jadi tinggal langsung tinggal langsung balurin pakai karbon. Dan veloskopnya gue copot dulu supaya lebih rapi, nanti kalau udah hasil karbon pasang lagi. Dan ini gue pisah ya, jadi supaya nanti fungsi bisa kebukanya masih tuh. Banyak juga orang-orang karbon kalau ini dimatiin dia dijadiin satu. Cuman gue pisah supaya masih bisa dimainin lah, dibuka-buka. Dan gue beli gelas ini. Kenapa gue beli gelas plastik ini? Karena setiap adukan resin sekali pakai, ini gelas ini udah nggak bisa dipakai lagi, langsung buang ganti. Karena dia bekas resin mengerasnya kan, terus kentalnya malah kecampur kotoran. Jadi sekali pakai aduk, buang, aduk pakai, buang. Itu. Sekarang kita lihat hasilnya sedikit. Ini sedikit aja. Gue mau ngasih lihat sedikit hasilnya. Harus pakai air nih. Ini tadi yang gue jelasin tuh, karena kemarin gelembung, bolong-bolongnya baru gue tambel. Tapi kita lihat bagian yang halusnya ini aja nanti ya. Tuh, ini pakai air. Ya kan? Udah mulai kelihatan. Karena kalau gue amplas lagi nih. Dikit aja buat nyontohin doang nih, gue kasih lihat. Ini amplas yang kasarnya 180. Kalau ini kalau udah masuk tahap 2, amplasnya tuh merata, jangan sampai bocel-bocel. Jadi ambang aja. Ini amplas 800. Dan hasil dari resin ini asli keras banget. Keras banget. Sampai gue beli tuner baru nih, ntar gue liatin. Tujuan gue beli tuner tuh buat motong pinggirannya, karena kemarin pakai cutter susah banget gue. Oke, dikit aja tuh. Tuh, ini hasilnya. Ini baru tahap kedua, masih ada 2 tahap lagi sampai finishingnya. Kelihatan nggak? Nah, ini hasilnya nih. Lumayan lah ya. Baru pertama kali belajar kan. Dan yang gue pelajarin, ini pembuatan pertama gue juga nih, maksudnya kloter pertama. Waktu gue bikin karbon. Jadi, tekstur forget itu nggak gue tata asal. Dan sekarang gue udah paham, makanya di sini gue udah mulai tata supaya lebih apa sih? Lebih proper lah. Lebih catching. Lebih apa sih? Ya itulah. Nih, sampai gue beli alat ini, tuner buat motong pinggir-pinggiran yang kayak gimana ya? Nih kayak gini nih. Buat motong pinggiran kayak gini tuh susah banget kalau pakai cutter. Nih keras banget karena kayak kaca dia. Tuh. Jadi
Sampai gue beli ini akhirnya. Tuh, alat tuner punyanya Ryu. Ini harganya 300 200 berapa ya? Lupa lagi gua. 2,5 sampai 300 lah gitu. Dan fungsi ini bukan gue pakai untuk nge-carbon doang, nanti kan gue bisa buat tuner portingan ya kan, bisa gue porting, poles pakai alat ini. Tinggal beli matanya aja gitu. Dan kenapa gue pilih Ryu, karena ini fleksibel banget. Dia elektrik, langsung ya dinamonya tuh tinggal colok, dan speednya langsung dari sini. Ada juga yang tuner model lama itu yang biasa buat porting kan, yang diinjek. Itu sama aja, cuman mesin yang itu lebih halus memang. Tapi kalau ini lebih simple, dan dia speednya bisa sampai 28.000 rpm. Lumayan kenceng. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. Pokoknya pantengin terus hasilnya nanti. Dan gue bikinin tutorial ya. Kalau ini salah satunya udah ada yang berhasil. Dari nol sampai jadi akan gue bikin tutorialnya. Oke, see you, bye-bye.